Salam sahabat terkasih di dalam Tuhan. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan dari kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kamis 11 November 2021. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah mantan. Kata mantan paling sering disematkan kepada seorang yang dahulu pernah menjadi pacar. Namun kata ini juga digunakan untuk menyebut orang-orang yang telah berubah dari buruk menjadi baik. Misalnya mantan pencuri. Kata mantan menunjukkan bahwa mereka sekarang tidak lagi berperilaku seperti dahulu. Namun orang sering melupakan kata mantan itu sendiri, sehingga seorang mantan pelaku kejahatan tetap dianggap pelaku kejahatan, sekalipun tidak lagi melakukan kejahatan. Orang itu jadi takut mengungkapkan masa lalunya. Tidak seperti orang-orang pada umumnya, Rasul Paulus tanpa ragu menyebutkan identitas masa lalunya. Dia menyebut diri sebagai seorang mantan penghujat, mantan penganiaya, dan mantan orang yang ganas. Dia tak ragu menyebutkan hal-hal itu karena dia telah berubah. Dia tak lagi seperti dahulu. Dengan menyebutkan masa lalunya, Rasul Paulus bukan hendak menunjukkan kehebatan atau kebaikannya. Sebaliknya, dia menunjuk kasih karunia Tuhan. Dengan pengampunannya, Tuhan membuat seorang penghujat dan penganiaya yang ganas menjadi saksi Injil Kristus Yesus. Hanya karena belas kasih-Nya, Tuhan memberi kesempatan kepada orang yang paling berdosa menjadi pelayannya dan contoh bagi orang percaya lainnya. Pengalaman Rasul Paulus ini kiranya menggugah kita untuk berani menjadi saksi Tuhan. Masa lalu harus menjadi pelajaran bagi kita, tetapi hendaknya tidak membebani langkah kita ke depan. Sekelam apapun masa lalu kita, bukan berarti kita tidak mungkin menjadi pewarta kebenaran dari Tuhan. Oleh karena itu, seburuk apapun masa lalu kita, tidak perlu minder. Sebaliknya, seindah apapun masa lalu kita, tak menjadi alasan untuk tinggi hati dan merasa lebih daripada orang lain. Satu-satunya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan, karena Dialah yang telah mengasihani dan mengubah kita di masa kini. Masa lalu tetaplah masa lalu. Siapapun kita dahulu, kita adalah mantan pendosa. Kita tidak lagi berbuat dosa seperti dahulu, melainkan memancarkan belas kasih Allah. Oleh karena itu kita harus move on, bergerak maju
dan turut dalam pekerjaan Tuhan di dalam segala hormat dan kemuliaannya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih sahabat terkasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih juga atas dukungan dan supportnya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.